Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 358, 25 Safar 1446 Hijriah atau 30 Agustus 2024 Masehi dengan judul Tinggalkan Demokrasi dan Pragmatisme, Kembali pada Syariah Islam. Dalam pekan-pekan terakhir ini, khususnya menjelang pilkada, juga menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi, panggung politik di tanah air makin gonjang-ganjing. Ada yang bernafsu untuk mempertahankan politik dinasti dengan segala cara, termasuk dengan rekayasa berbagai peraturan. Ada yang terus ingin menjegal pihak yang dianggap lawan. Ada yang begitu mudahnya berubah sikap politiknya. Ada yang berpindah-pindah koalisi. Mereka tak peduli lagi dengan idealisme, apalagi ideologi. Bahkan mereka tak peduli lagi halal dan haram. Semua itu semata-mata demi meraih atau mempertahankan kekuasaan. Intinya, banyak pihak-pihak rezim yang berkuasa, parpol, para anggota DPR, dan semua aktor politik lokal maupun nasional makin kesini makin bersikap pragmatis. Bahkan pragmatisme yang mereka pertontonkan makin parah. Masing-masing hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok atau partainya. Tak peduli lagi terhadap kepentingan rakyat, padahal mereka semua dipilih oleh rakyat. Yang penting, mereka bisa meraih kepentingan mereka, tak peduli bagaimana caranya. Pragmatisme dan demokrasi. Pragmatisme dapat diartikan sebagai upaya meraih kepentingan tertentu dengan cara-cara yang paling efektif dan paling praktis daripada berpegang pada prinsip atau idealisme atau ideologi tertentu. Dengan demikian, asas atau dasar dari pragmatisme adalah aspek kemanfaatan atau kemaslahatan semata. Tak peduli apakah kemanfaatan yang dimaksud sesuai dengan prinsip atau idealisme atau ideologi yang dianut ataukah tidak. Juga apakah kemanfaatan itu sesuai dengan ketentuan syariah Islam ataukah tidak. Dalam konteks demokrasi, pragmatisme sangatlah menonjol. Penguasa, pejabat, wakil rakyat maupun parpol kerap menunjukkan sikap pragmatisme ini. Dalam artian, mereka bertindak secara politik semata-mata demi meraih kepentingan tertentu. Celakanya, kepentingan yang dimaksud bukanlah kepentingan rakyat, tetapi lebih merupakan kepentingan pribadi, kelompok atau partai, oligarki, bahkan pihak asing. Padahal di antara mereka, seperti presiden dan kepala daerah, juga para anggota DPR atau DPRD, bahkan dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, secara keseluruhan, pragmatisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan demokrasi. Demokrasi hari ini makin tidak berpihak kepada rakyat. Buktinya, banyak undang-undang, peraturan, serta kebijakan penguasa dan wakil rakyat justru merugikan rakyat. Yang diuntungkan malah oligarki yang berkongsi dengan penguasa dan para wakil rakyat, termasuk partai politik. Contohnya adalah lahirnya Undang-Undang Migas, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, dan lain-lain. Demikian pula Undang-Undang Pemilu atau Pilkada yang didesain untuk melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat yang pro pengusaha ketimbang pro rakyat. Standar politik itu halal haram. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, politik adalah memelihara urusan umat atau rakyat, baik di dalam maupun di luar negeri, berdasarkan ketentuan syariah Islam. Dengan demikian, politik dalam Islam adalah aktivitas mengurus dan mengelola urusan masyarakat sesuai ketentuan syariah Islam. Ini mencakup bagaimana negara Islam atau khilafah memimpin, mengatur, dan melindungi umat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam negeri seperti hukum ekonomi dan pendidikan, maupun luar negeri, misalnya hubungan diplomatik, jihad, dan lain-lain. Dengan kata lain, politik Islam bukan sekedar permainan kekuasaan, tetapi tanggung jawab syar'i untuk menerapkan dan menegakkan hukum-hukum Allah dalam mengatur kehidupan umat. Karena itu, politik dalam Islam sesungguhnya terikat dengan halal dan haram. Dalam arti, standarnya adalah hukum-hukum Islam, bukan kemanfaatan atau kemaslahatan. Sebabnya, sesuatu yang dipandang manfaat atau maslahat oleh manusia belum tentu sesuai dengan ketentuan syariah. Apalagi kemanfaatan atau kemaslahatan dalam pandangan manusia acap kali hanya didasarkan pada pertimbangan akal, bahkan hawa nafsu semata. Sebaliknya, semua perkara yang sesuai dengan ketentuan syariah pasti mewujudkan kemanfaatan atau kemaslahatan. Memang betul, di kalangan para ulama fikih populer kaidah al-masolih al-mursalah. Menurut kaidah ini, ada ragam kemanfaatan atau kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit oleh nas-nas syariah, tetapi bisa dijadikan pertimbangan dalam melakukan amal.
Namun demikian, al-mursalah ini banyak dikritik oleh sebagian ulama fikih. Di antaranya karena kaidah ini sering justru menjauhkan umat dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan kaidah ini khususnya pada saat ini sering dieksploitasi demi kepentingan tertentu yang bertentangan dengan syariah Islam. Dengan alasan kemanfaatan atau kemaslahatan misalnya, muncul fatwa tentang kebolehan memilih pemimpin kafir atau fasik, kebolehan wanita menjadi penguasa, kebolehan berkoalisi dengan partai-partai sekuler, tertolaknya khilafah, dan lain-lain. Padahal semua itu bertentangan dengan ketentuan syariah tentang keharaman memilih pemimpin kafir atau fasik dan penguasa wanita, kewajiban menegakkan khilafah, dan lain-lain. Wajib terikat dengan syariah. Kaum muslim pada dasarnya wajib untuk selalu terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam berpolitik. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk selalu terikat dengan syariah Islam. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk menjalankan Islam secara menyeluruh atau mencakup semua aspek kehidupan dan tidak memisahkan sebagiannya, misalnya politik dari syariah. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Allah SWT juga berfirman, yang artinya, "Hendaklah kamu Muhammad SAW memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka untuk meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada dirimu." Ayat ini memerintahkan agar umat Islam menjadikan wahyu Allah SWT sebagai pedoman dalam memutuskan segala urusan dan tidak mengikuti hawa nafsu atau keinginan pribadi. Selain itu, dalam sejumlah hadisnya, baginda Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan umat Islam untuk selalu terikat dengan syariah Islam. Beliau antara lain bersabda, "Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin yang terbimbing. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Aku telah mewariskan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yakni kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah nabinya." Hadis riwayat Malik dan Al-Hakim. Selain itu, ijma' sahabat juga menunjukkan pentingnya ketaatan umat Islam pada syariah Islam. Salah satu bentuk ijma' ini tercermin dalam tindakan mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau masalah baru muncul, mereka selalu merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utama. Ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah, beliau pun menegaskan pentingnya berpegang pada syariah Islam. Beliau berkata, "Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasul-Nya. Namun jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kalian tidak wajib mentaati diriku." Selain itu, para ulama salaf juga menyatakan kewajiban umat muslim untuk selalu terikat dengan syariah Islam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misalnya menyatakan, siapa saja yang memandang baik sesuatu tanpa dalil Al-Quran dan As-Sunnah, berarti ia telah membuat syariah baru dalam agama ini. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menolak segala bentuk penetapan hukum hanya berdasar prasangka baik semata-mata yang tidak didasarkan kepada dalil-dalil syariah. Ulama kontemporer seperti Syekh Wahbah Az-Zahili juga menyatakan, tidak boleh seorang muslim untuk meninggalkan syariah Islam dalam keadaan apapun. Alhasil, sudah saatnya umat Islam meninggalkan pragmatisme, juga sistem demokrasi yang terbukti hanya melahirkan banyak persoalan bagi umat ini. Apalagi inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, manusialah melalui wakil rakyat yang acap kali tidak mewakili rakyatnya, yang berwenang untuk membuat berbagai aturan atau hukum yang sering didasarkan pada akal dan hawa nafsu mereka semata. Padahal jelas, hak membuat hukum itu hanya pada Allah SWT. Sebaliknya, marilah kita semua bersegera untuk mengamalkan, menerapkan, dan menegakkan syariah Islam secara kafah atau menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Hanya dengan itulah bangsa dan negeri ini akan bisa meraih beragam keberkahan dari langit dan bumi.